Sup, ketemu maning ketemu, bahasa Inggrisnya welcome back, welcome to my channel. Saat ini hujan turun dengan derasnya di luar sana, tapi yang turun bukan air tapi air mata ya. Enak-enak kalau hujan itu kita sambil ngerokok, kita nyalain bukan pakai api, tapi pakai api cemburu yang membakar dalam dada. Yang keluar juga bukan asap, tapi kepulan-kepulan penyesalan. Kita nggak bahas itu guys, kita di sini bahas tentang obat kuat atau suplemen yang menguatkan alat vital, yaitu bisa dikatakan penis ya bagi laki-laki dewasa dan titit buat anak-anak. Oke, lanjut. Kita nggak bahas tentang suplemen yang pabrikan pada umumnya yang biasa di channel ini, tapi kita bahas tanaman ya, obat atau herbal lah yang ada di Indonesia. Kita masyarakat Indonesia wajib bersyukur bangga karena memiliki populasi hampir 90% tanaman itu hidup di Indonesia. Apa itu guys? Yaitu pasak bumi. Karena pasak bumi manfaatnya sudah terkenal dari zaman nenek moyang kita, yang orang pelaut sekarang jadi koruptor semuanya, yaitu sebagai obat kuat. Namun apakah pasak bumi hanya sebagai obat kuat, tidak ada manfaat lain untuk kesehatan? Kita bahas. Oke, pelan-pelan ya guys ya. Pasak bumi sudah lama dipercaya sebagai obat herbal. Tidak hanya untuk kesehatan fisik, tapi kesehatan secara mental. Artinya yang orang stres, orang gila bisa minum pasak bumi. Cuma harus ada penelitian yang lebih lanjut. Di Indonesia ya, rupanya populasi obat herbal ini atau pasak bumi ini cukup banyak. Karena memang hidup hanya di daerah Asia Tenggara. Inggris, Prancis itu tidak ada. Hanya daerah Asia Tenggara. Seperti Indonesia adalah tempat tumbuh suburnya pasak bumi. Nah, pasak bumi sering disebut sebagai tongkat ali ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai ada penalaran yang salah dari pasak bumi dan tongkat ali. Itu sesuatu yang sama. Kemudian, meski manfaatnya banyak, tetapi penelitian tentang potensi dari pasak bumi ternyata belum banyak dilakukan guys. Apakah langsung digerus, direbus atau apa, kita juga nggak tahu ya. Tetapi yang banyak digunakan jadi alternatif dalam kondisi-kondisi tertentu, digunakan sebagai obat atau suplemen karena manfaatnya antara lain satu ya guys, menyuburkan pria. Jadi pria yang dinyatakan tidak subur, saya nggak ngomong mandul ya, karena siapa tahu 50 tahun atau 60 tahun bisa ngecrot dan punya anak, kita nggak ngerti ya. Nah, artinya menyuburkan pria dari mana? Dari peningkatan kadar hormon testosteron pada pria bisa meningkat akibat dari konsumsi pasak bumi ya. Pasak bumi meningkatkan kualitas sperma, jadi spermanya kental, nggak encer guys. Terus kemudian testosteron memang sangat berperan guys dalam kesuburan pria. Pria yang kekurangan hormon testosteron biasanya mengalami gangguan lemah syahwat. Lemah syahwat itu apa? Susah ngaceng ya. Terus libidonya rendah. Kayak nggak sangean kalau sama cewek, itu libido rendah. Salah satu cara ikhtiarnya ya konsumsi olahan pasak bumi atau tongkat ali. Itu menurut dari US International Library of Medicine National Institute of Health ya, katanya gitu. Testosteron yang rendah dapat terjadi akibat usia yang menua, kemoterapi, perawatan medis, konsumsi obat, cedera, infeksi, belum gajian. Itu udah pasti. Orang belum gajian ditagih sama debt collector, udah pasti hormon testosteronnya tuh rendah. Oke, lanjut. Setelah menyuburkan pria, yang kedua ya adalah sebagai obat kuat untuk pria. Obat kuat ini memang terkenal untuk mengatasi disfungsi ereksi ya. Disfungsi ereksi itu kencang, ngaceng, disfungsi itu tidak berfungsi. Jadi penis ini tidak bisa berdiri. Akhirnya mengganggu kestabilitasan nasional. Ya minimal rumah tangga lah. Istri marah-marah, pacar minta putus, tunangan gagal nikah gara-gara nggak bisa ngaceng.
satu-satunya cara yaitu terapi atau konsumsi pasak bumi tongkat ali tadi. Oke, memang sudah ada beberapa penelitian kecil yang dilakukan untuk memastikan manfaat pasak bumi yang satu ini. Hasilnya, tanaman ini terbukti bisa mengatasi penurunan performa seksual pria, ya. Meski begitu, meski dibutuhkan lebih banyak penelitian berskala besar untuk manfaat dari pasak bumi, penggunaan secara hati-hati pasak bumi harus Anda lakukan. Konsultasi pada dokter, konsultasi pada tabib atau orang-orang yang sudah melakukan atau mengkonsumsi pasak bumi secara teratur. Yang ketiga, yaitu meredakan stres, ya. Stres memang suatu penyakit psikis setiap manusia, ya. Dan pasak bumi dipercaya dapat menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh, membantu mengurangi kecemasan, memperbaiki suasana hati. Jadi kalau buat istri-istri nih, kalau suaminya stres, kasih pasak bumi, pasti stresnya hilang. Apalagi ditambah sama stimul-stimul atau rangsangan-rangsangan yang menggairahkan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan stamina, ya. Ini sudah menjadi bukan rahasia umum lagi. Manfaat pasak bumi selanjutnya adalah meningkatkan stamina, sebab tanaman ini mengandung komponen yang dapat membuat tubuh menggunakan energi secara efisien. Jadi energi itu bisa maksimal, ya. Manfaat yang kelima adalah membentuk otot, ya. Ini kelihatan otot saya nggak ada isinya lemak, jadi harus mengkonsumsi pasak bumi karena memang dipercaya untuk meningkatkan massa otot, massanya bertambah serta kekuatannya. Manfaat itu berasal dari kemampuan tanaman itu mempengaruhi kadar testosteron dalam tubuh. Kemudian yang keenam itu membantu kondisi yang hipogonadisme, ya. Hipogonadisme itu artinya kekurangan hormon seksual. Kekurangan hormon seksual itu ya tadi tuh, nggak tertarik lah, bukan nggak tertarik, kurang greget, ya. Jadi dingin, kasih itu aja pasti langsung hot. Kemudian menghambat sel kanker, memang harus ada penelitian lebih lanjut. Nah, daripada kita susah payah mencari pasak bumi atau tongkat ali ini, sekarang ada produknya yaitu Neo Hormoviton pasak bumi. Saya nggak iklan, ini nggak di endorse, tapi saya mencoba ini sudah 2 hari, ya, dan hasilnya oke juga. Ini otot-otot badan kayaknya udah mulai kenceng, khususnya yang di bawah, ya, udah mulai kenceng kalau malam, ya kan. Kemudian apa sih fungsi dan manfaat Neo Hormoviton? Nah, ini nih yang penting. Fungsinya ini bentuknya kapsul, ya, menjaga stamina pria dewasa. Anak kecil nggak boleh. Suplemen ini merupakan produk konsumen yang dapat dibeli secara bebas, ya, nggak kayak tramadol harus ada resep dokter. Kemudian Neo Hormoviton pasak bumi ini mengandung ekstrak ginseng. Pasak buminya pasti ada vitamin B1, B2 nggak ada, babi itu. Terus B6 sama B12. Nah, yang paling penting, ya, waspadai efek samping konsumsi pasak bumi. Ya, walaupun ini jual bebas, tapi tetap waspadai. Gunakan sesuai dengan anjuran, ya. Jangan 2 menit sekali minum, 2 menit sekali overdosis. Karena penelitian mengenai pasak bumi belum banyak dilakukan, maka pengetahuan tentang risiko efek samping juga masih terbatas, guys. Namun sejauh ini konsumsi pasak bumi dalam jumlah terbatas dinilai masih aman. Tidak ada efek yang berlebihan. Kemudian berpotensi menimbulkan efek-efek tertentu juga minim. Artinya efek positifnya yaitu kekuatannya bertambah memang, ya. Kemudian yang paling penting, ini kata BPOM tidak mengandung merkuri atau terkontaminasi merkuri, karena beberapa suplemen pasak bumi yang beredar di pasaran lokal maupun internasional banyak yang terkontaminasi merkuri, sehingga teman-teman, ya, harus hati-hati dalam mengkonsumsinya. Pastikan suplemen atau obat makanan yang Anda konsumsi terdaftar dari
Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Oke, sampai di sini informasi bermanfaat. Semoga kedepannya ada informasi-informasi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu dan salam perkasa. Sap.